Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Muhammad Nabil Santoso bersama teman saya yang kali ini akan dijelaskan mengenai aplikasi Google Classroom ya. Ya, ini Riskolog. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan bismillah dulu agar materi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini eh, kita akan belajar mengenai Google Classroom. Kalau sudah Pak udah dengar belum tentang Google Classroom? Saya sudah sangat familiar sih Pak Ya, dengan Google karena Classroom ini. Google Classroom ini platform yang terdiri sudah lama ya, bahkan dari sebelum COVID-19 dan mungkin marak dipakai di saat COVID-19 ya, Ya, pembelajaran COVID-19, Google Classroom ini sangat terpakai gitu. Nah, sekarang eh, saya mau menjelaskan tentang Google Classroom ini. Tujuannya supaya apa? Supaya Riskolog bisa mengintegrasikan Google Classroom ini ke dalam pembelajaran. Begitu ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih Google Classroom ini. Jadi Google Classroom ini salah satu fitur dari Google. Dia menyediakan layanan pembelajaran secara online melalui website. Dan Google Classroom juga sekarang sudah ada aplikasinya. Jadi selain website, mereka juga sudah ada aplikasi gitu. Dan dalam Google Classroom ini sudah bekerja sama dengan eh, industri-industri Google lainnya seperti Google Form atau Excel atau mungkin ada juga yang Word gitu. Mereka sudah terintegrasi lah gitu, dan sudah bekerja sama. Dan Google Classroom ini bisa digunakan dalam pembelajaran bisa banget dan memang tujuan dari mereka adalah memfasilitasi untuk pembelajaran. Namun untuk pekerjaan mereka juga bisa gitu dalam lingkup pekerjaan misalnya ada sesebuah yang mau mengintegrasikan ke dalam tugas-tugas misalkan memberi deadline, memberi tenggat waktu, nah itu mereka bisa gitu gitu ya kalau ya. Oke, terus setelah pengertian Google Classroom ini punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari Google Classroom ini tentunya mereka tidak bisa digunakan secara interaktif. Mereka itu hanya menyediakan platform-platform formal yang non interaktif gitu. Jadi tidak ada seperti hiasan-hiasan kalau Chris kalau tahu kan Kak. Nah, itu kan bisa dihias ya. ya, Kalau di Google Classroom ini kita seperti menugaskan saja gitu dan memberikan deadline atau tenggat waktu gitu. Dan bisa juga untuk quiz gitu. Tapi mereka Google Classroom ini tidak bisa dijadikan media yang interaktif gitu. Dan untuk kelebihannya seperti yang sudah tadi disebutkan sering-sering ya, mereka ini bisa membuat deadline dengan waktu terukur, secara sistematis, dan juga bisa dipantau secara real time gitu. Jadi kalau punya murid, terus mereka sudah ditugaskan dalam Google Classroom-nya, Rizko bisa mantau kayak apa sih yang di dalamnya, gini-gini-gini, siapa sih yang sudah mengerjakan, siapa sih yang belum. Nah, itu bisa terrecord di Google Classroom ini, begitu. Oke, mungkin penjelasannya segitu. Nah, kita langsung saja demonstrasi ya. Oke, nah di sini sudah ada layar tampilan awal untuk Google Classroom. Nah, di sini kan sudah masuk akunnya. Kita jelaskan dulu gimana sih cara buat kelasnya. oke. Nanti pada saat masuk kelas, sudah tampilan begini, Risco langsung pencet tanda panah dan tanda Plus, plus, terus klik yang buat kelas. oke. Terus di oke, terus lanjutkan. Nah, terus Risco tulis nama kelasnya, misalkan micro teaching. Nah, terus nanti bagiannya untuk bagian ini kalau untuk misalkan si yang mau diajar kelas apa nih? Nah, itu misalkan 5B. 5B. Terus mau pelajarannya apa? Misalkan Google Classroom. Classroom. Ruangnya, misalkan ruangnya ini untuk yang terintegrasi ya, misalkan 5B aja misalnya. Terus pencet buat. Nah, oh, sebentar. Nah, ditunggu. Nah, ini. Nah, nanti caranya biar siswa-siswa di sekolah itu bisa masuk atau misalkan karyawan atau orang-orang yang masuk bisa sebar si kode ini. Kode ini bisa disebar ke anak-anaknya. Tuh, tapi anak-anaknya harus masuk ke Google Classroom dulu gitu. Nah, terus fitur menarik dari Google Classroom ini ada di dalam tugas kelas. Bentar ya. Nah, oke. Nah, ini kan ada tanda buat nih. Ya,
Nah, di sini ada 5 jenis. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan juga gunakan kembali postingan dan topik. Nah, untuk tugas sendiri, ini misalkan diklik coba ya. Nah, ini. Misalkan tugasnya membuat presentasi. Presentasi. Di sini nanti misalkan ditunjukkan requirement-nya apa aja. Risiko yang pertama mau apa. Terus yang kedua mau apa. Gitu. Nah, ini yang aku tadi bilang kalau misalkan Google Classroom ini sudah lumayan membantu dan cocok untuk pembelajaran gitu. Ya, ini untuk yang tugas. Nanti kalau misalkan sudah, langsung klik tugaskan. Nah, oh ya, ini juga bisa diatur tenggat waktu ya. Nah, kita coba sekalian sama yang tugas quiz. Nah, kalau yang quiz ini, dia langsung ada blank quiz dari Google Formulir yang ini ya. Langsung terhubung kayak. Ya, langsung terhubung ke quiznya. Misalkan kita quiz, bentuknya opsional aja. Ya. Nah, ini nanti dia langsung terintegrasi sama Google Form. Nah, bisa. Nah, gitu. Jadi nanti Riskolo bisa langsung buat Google Form-nya di sini. Dan kalaupun nanti ada murid yang mengerjakan, nanti bisa di live update. Nah, di sini juga ada tenggat. Nah, tinggal diketik misalkan kita mau tenggatnya besok. Berarti tanggal 24. Oke. Waktunya segini. Nah, gitu. Jadi besok tanggal jam 23.59 gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan rubriknya juga. Ini rubrik penilaian. Ini bisa buat sendiri, juga bisa dari Google Spreadsheet. Spreadsheet itu kan yang dari Excel itu kan. Ya. Makanya Google Classroom ini sudah terintegrasi gitu sama berbagai macam tools. Jadi memudahkan untuk guru dalam satu website atau satu aplikasi Google Classroom ini bisa langsung membuat pembelajaran kelas online gitu. Nah, setelah semuanya ini, setelah diatur semuanya langsung tugaskan. Nah, langsung muncul quiz yang ini. Nanti kan ini dilihat ya, diserahkan dan ditugaskan. Nanti misalkan ada yang sudah mengerjakan, biasanya kan ini karena tidak ada siswa dalam ruangannya ya, makanya nol. Biasanya kalau misalkan ada 5, nah di sininya bakal 5 gitu diserahkannya. Cuman kebalik ya, ditugaskannya 5. Nanti yang diserahkannya itu yang sudah mengerjakannya. Gitu. Nanti misalkan ada yang satu yang ngerjain, berarti nambah 1. Itu paling untuk Google Classroom ya. Juga sebenarnya dalam Google Classroom ini banyak banget fiturnya kayak misalkan kalender. Terus kalau mau mentarget gitu, misalkan di tanggal-tanggal berapa aja sih gitu. Di sini juga bisa banyak. Misalkan di sini mau di tanggal kayak gini kan tadi sudah ada deadline ya atau tenggat untuk quiz. Nah, langsung ada modul gitu. Itu sekolah untuk GCE menaruh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang Google Classroom? Oke, saya mau bertanya Pak, mungkin menegaskan kembali gitu. Jadi si Google Classroom ini hanya untuk formal saja ya Pak ya. Ya, Dan betul. terus ternyata eh, website ini atau aplikasi ini tuh sudah terintegrasi gitu dengan aplikasi-aplikasi Google lainnya gitu. Jadi memudahkan kita gitu. Tidak perlu menggunakan aplikasi Google yang terpisah-pisah ya Pak ya. Ya, betul. Jadi Terintegrasi menjadi satu dan Google Classroom ini emang kompatibel dibuat untuk para guru kepada siswanya dan dikhususkan. Maka dari itu cocok banget buat pembelajaran online atau berbasis kelas. Itu sekolah. Oke, itu ya paling untuk penjelasan BCR segitu saja. Semoga eh, ilmu dari PCR yang sudah saya berikan kepada di sekolah makin berguna dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah ke depannya gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan memang ada kesulitan atau kebingungan, boleh di sekolah bisa langsung hubungi saya aja gitu. Dan untuk tugasnya besok dengan tingkat besok, Rizkolo buat kelas seperti tadi rinciannya. Terus nanti kirimkan linknya ke saya ya. Nanti kita nilai dari situ seberapa paham sih Rizkolo dengan GCR ini. Ya, mungkin sekian saja. Terima kasih Rizkolo sudah mau mendengarkan materi dari saya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.